Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang hebat. Salam guru penggerak. Nah, Bapak Ibu semua, saya akan membagikan tugas saya, yaitu koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Saya adalah Joko Valentino, CGP angkat 9 dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan. Kesimpulan budaya positif. Nah, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah saya, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Nah, mengapa? Karena sebagai seorang guru yang baik, kita harus menjadi contoh dan teladan menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut harus dapat diimplementasikan dengan konsep-konsep inti diantaranya dengan disiplin positif seperti 5 dasar kebutuhan manusia, 5 fungsi kontrol, bisa menimbulkan motivasi intrinsik dari diri anak bukan ekstrinsik. Pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang pertama Bapak Ibu adalah disiplin positif. Disiplin positif di sini Bapak Ibu, ya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Nah, terus yang kedua, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat imbalan, paksaan, pujian ataupun hukuman. Terus yang ketiga adalah cara penerapan disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan universal. Nah, dalam motivasi perilaku manusia Bapak Ibu, ya ada dua. Yang pertama itu ada motivasi internal ya. Nah, dalam motivasi internal ini ya kita bisa melihat motivasi manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ya, itu disebut motivasi internal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi perilaku manusia berdasarkan internal. Nah, di sini ya untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah, untuk itu hindari hukuman dan pemberian penghargaan secara berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal tetapi menimbulkan motivasi internal seorang murid itu sendiri. Nah, yang kedua Bapak Ibu adalah 5 posisi kontrol seorang guru ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, Bapak Ibu semua, dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya kita menjadi posisi manajer dalam menangani masalah murid ya. Nah, yang pertama posisi manajer. Dalam posisi manajer ini yaitu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan murid menyadari sendiri akan pentingnya melakukan budaya positif tersebut. Selanjutnya juga, guru berbuat sesuatu bersama siswa, mempersilahkan siswa, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu adalah keyakinan kelas ya. Dalam keyakinan kelas ini ya berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan mudah diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, terus yang kedua, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid itu sendiri ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, guru yang berperan dalam sebagai manajer ya dalam menyelesaikan masalah
menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas itu sendiri. Nah, di sini mengapa dilakukan itu Bapak Ibu? Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi modul sebelumnya, yaitu modul 1.1 filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 yaitu visi guru penggerak. Nah, yang pertama Bapak Ibu, filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada murid itu sendiri. Nah, terus berdasarkan nilai dan peran guru penggerak, yang pertama Bapak Ibu, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan menerapkan peran guru penggerak itu sendiri. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas yang harus disepakati dan dijalankan secara bersama. Nah, sedangkan visi guru penggerak Bapak Ibu, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Nah, refleksi saya Bapak Ibu ya di modul 1.4 ini, sejauh mana pemahaman Anda memahami tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik Anda di luar dugaan? Bapak Ibu, saya sudah mempelajari dan memahami konsep-konsep inti dalam model budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, terutama diri saya sendiri, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru yang ada di sekolah saya. Setelah itu Bapak Ibu, hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan antara murid dan guru, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas anak, dan menghukum anak tersebut. Yang kedua, selama ini saya salah dalam 5 fungsi kontrol. Saya menganggap sebagai teman terkadang bagus, padahal membuat penanganan masalah tidak efektif. Lama-kelamaan siswa semakin berani dengan guru dan menyepelekan instruksi guru dan termasuk sulit diatur juga. Pertanyaan selanjutnya dalam refleksi adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari modul ini adalah saya menyadari fungsi kontrol yang selama ini saya lakukan sebagai penghukum, pemantau, dan teman terkadangnya. Seharusnya saya menangani masalah dengan posisi sebagai manajer dengan pendekatan segitiga restitusi yang sudah saya pelajari. Selanjutnya, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Nah, pengalaman saya penerapan budaya positif yaitu sering menangani masalah beberapa siswa yang jarang masuk sekolah ya, dan siswa yang malas mengerjakan tugas di sekolah maupun di rumah.
Nah, siswa tersebut sering ikut orang tuanya ke ladang. Saya menangani masalah tersebut dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika saya mengalami atau menangani masalah langsung menggunakan segitiga restitusi dan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, ternyata hasilnya beda ketika dengan menghukum mereka. Perubahan dalam diri murid pun beda, jarang mengulang kesalahan sama. Saya semakin termotivasi dalam menangani masalah menggunakan segitiga restitusi dan terus memperbaiki diri dalam menerapkan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Terus yang harus diperbaiki adalah setiap guru dalam menangani masalah tidak boleh menghukum atau memberi imbalan, tapi sebagai manajer dengan menggunakan pendekatan segitiga. Sebelum pelajari modul ini, ketiga berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol. Posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah pelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang dan apa perbedaannya? Nah, Bapak Ibu semua, sebelum pelajari modul ini, saya berinteraksi dengan murid, terutama menyelesaikan masalah. Saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan teman itu kebanyakannya. Nah, perasaan saya saat itu, saya diliputi perasaan bersalah karena selalu memberikan hukuman jika murid berbuat salah atau melanggar aturan sekolah. Nah, selanjutnya, setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menaruhkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah dengan pendekatan segitiga restitusi. Perasaan saya pun menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi efektif dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid dan mulai menumbuhkan motivasi internal dari murid itu sendiri. Pertanyaan refleksi selanjutnya. Sebelum pelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Nah, jawaban saya adalah saya pernah menerapkan ketika menghadapi permasalahan murid sebelum pelajari modul ini. Kadang-kadang saya menerapkannya satu tahap saja atau langsung 2 tahap sekaligus. Yaitu yang pertama itu menstabilkan identitas. Misalnya, saya mengatakan, dahulu Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu buat sekarang. Atau, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya, kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Misalnya, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, apakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, Bapak Ibu, dalam menciptakan budaya positif, selain yang dipelajari di modul ini, saya juga harus melakukan kolaborasi dengan semua warga sekolah dan orang tua murid. Harapannya budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun harus dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan dan membentuk karakter saat anak berada di lingkungan sekolah maupun di rumah atau di lingkungan manapun. Nah, Bapak Ibu semua, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Salam guru penggerak. Mohon umpan balik di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.